Saya Hilbram Dunar, Anda masih terus menyaksikan MTGW, Mario Teguh Golden Ways. Program ini berjudul Terpaksa Kaya di kesempatan kali ini. Kata terpaksa, Pak Mario, bisa kita bahas. Kenapa harus ada kata terpaksa di situ? Beautiful question, Mas Hilbram. Nih, sahabat-sahabat saya yang ada di studio dan yang di rumah, tolong Anda pikirkan. Mengapa kalau benua, bagian benua di utara itu dingin, mengapa kok burung itu terbang ke selatan? Ini musim dingin. Yo, mengapa kok terbang ke selatan? Terpaksa. Kenapa terpaksa apa? Cuaca dingin. Karena terpaksa harus hidup. Iya. Bukan. Burung-burung ini terbang ke selatan karena kalau jalan jauh. Ketimi. Ya. Lebih gampang Terbang. Terpaksa itu karena kita sebagai manusia mencari yang mudah. Itu disebut ekonomi. Kita ini insan ekonomi. Kalau bisa dilakukan dengan duduk, mengapa harus berdiri? Ya, kalau untuk menghasilkan 1 miliar dengan 10 juta, mengapa harus 100 juta? Wajar, and itu very smart. Tetapi kita penunda, berprasangka buruk bahwa itu sulit. Tuh, nasihat sulit, melakukan sulit. Hidup ini orang-orang yang salah mengerti tentang fitrah kita yang memang ingin mencapai kehidupan yang mudah. Doa kita apa kepada Tuhan? Tuhanku, mudahkanlah urusanku. Sekarang kalau ini Anda, lebih ramping sedikit orangnya. Mudah itu Anda dikasih beban kecil-kecil di pundak Anda, atau beban yang besar? Enaknya yang mana? Yang kecil. Nah, orang kecil mampunya memikul yang kecil. Jadi kalau Anda mau memikul yang besar, ayo, apa doanya? Tuhanku, kuatkanlah pundakku, sehingga urusan besar kurasakan mudah. Biaya hidup menjadi kecil karena kemampuanku besar. Jadi jangan sebetulnya mengutamakan doa minta kemudahan, tetapi meminta pundak yang kuat. Jangan minta beban yang ringan, minta pundak yang kuat. Jangan minta kehidupan yang mudah, minta kehidupan yang kuat, sehingga memudahkan kehidupan bagi diri dan orang lain. Itu. Terima kasih untuk jawabannya Pak Mario. Sekarang saya akan masuk ke penanya kepada Pak Mario lewat tayangan yang sudah kami siapkan sebelumnya. Kita lihat sama-sama. Halo Pak Mario, nama saya Yendri. Saya ingin bertanya, khususnya di bidang pekerjaan saya, ada kalanya saya dituntut untuk selalu tampil sesuai dengan segmen pasar yang saya geluti. Jadi mungkin itu kurang sreg dengan jiwa saya gitu, karena emang kondisi saya nggak seperti yang saya jalanin saat ini. Jadi gimana caranya supaya saya enjoy dengan pekerjaan saya, di mana saya bukan berada di strata tersebut. Terima kasih Pak Mario, salam super. Pak Yendri yang baik hatinya begini, senioritas itu dibangun karena kita tidak pantas di bawah. Kita kalau ingin mencapai pangkat yang tinggi, jenderal, dari pangkat yang lebih junior kan, pangkatnya kecil gitu, mau ke jenderal.
itu enaknya pantas menjadi jenderal atau tidak pantas menjadi prajurit? Pilih, ayo. Pantas menjadi jenderal atau tidak pantas menjadi prajurit? Tidak pantas jadi prajurit. Yuk, salah-salahan. Siapa yang memilih pantas jadi jenderal? Good. Yang mana yang tidak pantas menjadi prajurit? Good. Siapa yang lebih stres? Ayo. Orang yang merasa pantas jadi jenderal masih prajurit. Stres. Stres. Siapa yang lebih ikhlas? Yang membangun diri supaya tidak pantas jadi prajurit. Dia bekerja keras, rajin, gagah, begitu toh? Tidak pantas jadi prajurit. Kalau begitu lakukanlah yang terbaik di mana kita berada. Jadi anjuran paling sederhana dan mendamaikan. Inginkan yang setinggi-tingginya karena tidak Anda inginkan pun Tuhan sudah merencanakan Anda jadi jenderal. Kan sebaik-baik manusia. Tuhan sudah merencanakan Anda jadi sebaik-baik manusia. Masalahnya kita belum menjadi sebaik-baiknya anak, sebaik-baiknya kekasih, sebaik-baiknya istri atau suami. Belum. Jadi kalau begitu, jadilah yang sebaik-baiknya di tempat yang paling dekat Anda berada sekarang. Itu yang menjadikan kita terpaksa kaya. Itu. Jadilah yang sebaik-baiknya di tempat kita sekarang. Sehingga kita menjadi pribadi yang terpaksa kaya. Super sekali. Sekarang saya kembali ke sahabat super yang hadir di studio untuk bertanya. Saya lemparkan. Siapa? Silahkan angkat tangan Anda. Iya, saya persilakan Bapak. Selamat malam Pak Mario Teguh. Salam Super. Salam super. Nama saya Iman dari Ciledug, Tangerang. Yes, Bapak. Pertanyaan saya sederhana. Umumnya kekayaan buat kita adalah suatu pencapaian. Tapi semua pencapaian itu perlu attitude dan determination yang tepat. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah kalau kita sudah determined, kita sudah berusaha, lalu mental attitude apa sih yang membedakan yang terpaksa kaya dengan sisanya? Terima kasih. Super sekali. Ketetapan. Orang yang dihormati itu bukan orang yang benar saja, tetapi tegas dalam kebenarannya. Oke. Orang benar yang tidak tegas menjadi salah. Karena kebenaran yang terlambat salah. Ya. Cantik toh, sederhana ya. Nah, berarti orang yang tegas salah lebih baik daripada orang yang benar tidak pernah tegas. Mengapa? Orang yang tegas salah segera tahu cara membetulkan. Orang benar yang tidak tegas tidak pernah tahu. Contohnya, berapa banyak wanita digantung bertahun-tahun menunggu sampai sang lelaki merasa yakin untuk melamar. Ayo. Saya merhatikan wajah-wajah yang langsung menghindar dari pandangan saya. Tidak tegas. Berarti hidup di dalam ketidaktetapan. Itu tidak pernah ada. Itu sebabnya nasihatnya adalah berketetapanlah waktu kamu memutuskan dan setelah memutuskan berketetapanlah. Banyak orang karena mendengar motivasi untuk memutuskan, segera berketetapan memutuskan. Tapi setelah memutuskan, ragu lagi. Nah itu dia. Jadi, yuk berketetapan karena kalau kita salah, tetapi itu baik Tuhan yang membetulkan. Itu. Super Pak Mario. Jadi attitude-nya adalah berketetapan untuk menjadi pribadi yang kaya. Super sekali. Kami akan segera kembali. Pastikan Anda tidak kemana-mana. Terus saksikan kami di Mario Teguh Golden Ways. Walaupun Anda belum punya, beri supaya Anda diberi. Kita tidak mau dengar orang kaya. Membenci apapun yang sifatnya kaya. Lihat temannya pergi ke luar negeri, pamer. Padahal umroh.